setelah kemarin kita belajar tentang bagaimana mengelola emosi dan pikiran negatif, bagaimana mengelola emosi dan stres atau pikiran perempuan dan lain sebagainya. Hari ini saya akan membahas tentang bagaimana sih cara mengelola emosi pada anak. Penasaran? Simak videonya sampai selesai. Baik, jadi mengelola emosi pada anak itu sangat penting agar anak kita mudah berinteraksi dengan orang lain dan lain sebagainya. Apa aja cara mengelolanya? Yang pertama, berikan contoh yang baik. Perlu diingat oleh setiap orang tua, oleh setiap pendidik dan lain sebagainya, bahwasanya anak itu akan meniru apa yang kita kerjakan, bukan apa yang kita katakan. Jadi kalau orang tua atau guru pengen anak didiknya, anak-anaknya itu melakukan hal yang baik, ya berarti orang tua atau guru harus melakukan hal yang serupa. Yang kedua, ajarkan nama-nama emosi. Emosi kan ada banyak, ada marah, ada sedih, ada kecewa. Kita ajarkan mana sih yang namanya kecewa, mana sih yang namanya sedih, dan gimana cara mengekspresikan rasa sedih, rasa kecewa itu kan berbeda-beda ya. Kalau sedih seharusnya kita ekspresikan dengan menangis, begitu. Yang ketiga, dorong komunikasi. Komunikasi itu sangat penting. Jadi untuk orang tua kalau anaknya lagi sedih, ya kita ajak komunikasi, tanyain kenapa sih, ada masalah apa, dan lain sebagainya ya. Yang keempat, berikan strategi penenang. Kan tahu kan anak-anak itu biasanya kalau lagi nangis orang tuanya bakal bilang, tuh lihat-lihat di atas ada burung, tuh lihat-lihat langitnya biru, kayak gitu kan. Itu supaya anak itu teralihkan dan jadi lebih tenang gitu. Jadi kita kasihlah misalnya coba tarik nafas dulu gitu. Yang selanjutnya, beri perhatian dan dukungan. Anak itu perlu banget diberi dukungan, dan setiap anak-anak itu butuh banget diperhatikan. Anak-anak itu cuma pengen diperhatikan, makanya kadang mereka bikin masalah, bikin ulah itu karena mereka pengen orang tua atau guru memperhatikan mereka. Jadi berikanlah perhatian dan berikan dukungan. Apapun yang mereka ingin, apapun yang mereka pilih itu kita beri dukungan. Tentu saja sesuatu yang mereka pilih harus sesuatu yang baik. Yang selanjutnya, buat lingkungan yang mendukung. Kadang-kadang anak itu rentan emosi, marah dan lain sebagainya karena merasa lingkungannya tidak nyaman. Maka dari itu kita harus menciptakan yang namanya lingkungan yang mendukung, lingkungan yang nyaman, di mana anak itu merasa aman, tentram, damai berada di situ. Terus selanjutnya, berikan batasan yang jelas. Ya, tetapkan batasan kepada anak. Gimana ya? Misalkan pokoknya intinya kita harus memberikan batasan, karena anak itu ketika tahu batasan mereka akan lebih paham untuk nggak melakukan hal sebagai tidak melakukan hal ini, tidak melakukan hal itu, karena mereka tahu ada batasan gitu. Tapi kalau tidak diberikan batasan, anak akan bingung, anak akan lepas kendali begitu. Yang selanjutnya, pujian dan penghargaan. Pujian dan penghargaan atau reward itu sangat penting untuk anak. Untuk diri sendiri pun sangat penting, apalagi untuk anak gitu ya. Jadi ketika anak diberikan pujian atau penghargaan, mereka akan merasa bahwa usaha mereka itu dihargai, usaha mereka itu diakui. Jadi jangan lupa untuk memberikan reward kepada anak. Yang selanjutnya, ajak bicara dengan profesional. Jadi kalau orang tua atau guru sudah kewalahan dengan sikap atau sifat anak yang memang sudah tidak bisa kita kendalikan sendiri, lebih baik bawa anak psikolog. Mungkin ada sesuatu yang terjadi dengan mental dia atau lain sebagainya. Nah itu dia teman-teman, gimana sih cara mengelola emosi pada anak. Semoga bermanfaat.